Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar nih hari ini? Ya, semoga kabar hari ini dan seterusnya kita selalu baik, selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu ada dalam lindungannya. Amin. Nah, bagi teman-teman nih yang baru menonton video saya kali ini, yang belum mengenali saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Indah Fitriani Hidayat, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tingkat 3 semester 5 Universitas Surya Kencana Cianjur. Belakangan ini sering muncul beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sih caranya supaya kita lancar berbicara di depan umum. Kemudian pertanyaan-pertanyaan seperti kenapa sih kita ketika berbicara di depan umum selalu belibet gitu berbicaranya. Kemudian ada lagi yang bertanya mengenai kok saya tidak bisa terus ya berbicara di depan umum, bagaimana caranya? Nah, teman-teman semua, di video saya kali ini, saya akan memberikan tips atau cara-cara bagaimana meningkatkan kemampuan berbicara kita untuk kepentingan berbicara di depan umum. Tonton sampai akhir ya videonya. Dari beberapa pertanyaan tersebut, ini sudah diketahui nih, teman-teman semua memiliki kecemasan berkomunikasi atau mengalami kecemasan berkomunikasi. Apa itu kecemasan berkomunikasi? Kecemasan berkomunikasi itu sering kita dengar dengan istilah demam panggung. Kemudian istilah stres kerja. Jadi ketika kita berbicara di depan umum, kemudian kita mengalami permasalahan yang tadi, itu tandanya kita mengalami kecemasan berkomunikasi. Dan hal ini ditandai dengan beberapa gejala. Apa saja gejala tersebut? Yang pertama itu detak jantung kita terasa lebih cepat dari biasanya, berdebar-debar. Kemudian telapak tangan dan punggung berkeringat. Selain itu, kaki dan tangan juga ikut bergetar. Mulut bergetar dan suara menjadi parau. Dan berbicara menjadi cepat dan tidak jelas. Nah, gejala-gejala tersebut akan kita alami apabila kita tidak mempersiapkan terlebih dahulu untuk acara berbicara di depan umum. Nah, jadi intinya, kita harus memiliki persiapan yang matang agar tidak mengalami kecemasan berkomunikasi tersebut. Biasanya, orang-orang akan mengalami kecemasan berkomunikasi itu disebabkan oleh 3 hal. Apa saja ketiga hal tersebut? Yang pertama, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Bukan begitu, teman-teman? Nah, ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak bisa bagaimana caranya memulai pembicaraan. Ia tidak bisa memperkirakan apa yang diharapkan pendengar. Oleh sebab itu, kecemasan berkomunikasi akan muncul pada dirinya. Yang kedua, ia tahu akan dinilai. Nah, biasanya berhadapan dengan penilaian akan membuat kita menjadi stres, akan membuat kita menjadi grogi, menjadi nervous, bukan begitu? Iya, ketika kita berhadapan dengan penilaian, kita akan mengalami kecemasan berkomunikasi. Contoh kecilnya, seperti kita melakukan presentasi di depan kelas, di depan teman-teman semua, dan di samping kita ada dosen yang akan menilai bagaimana kita berpresentasi. Dosen tersebut akan menilai bagaimana caranya kita berbicara, bagaimana kelengkapan isi materi dari PowerPoint kita. Dosen tersebut akan melakukan penilaian terhadap diri kita. Oleh karena itu, kecemasan berkomunikasi akan muncul pada diri kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir, hal yang menyebabkan kecemasan berkomunikasi itu muncul, yaitu kecemasan berkomunikasi akan menimpa bukan hanya pada pemula saja, namun akan menimpa pada seseorang yang sudah sering berbicara di depan umum
tetapi beliau tidak mempersiapkan atau tidak latihan secara matang. Jadi intinya, dari ketiga hal yang menyebabkan kecemasan berkomunikasi itu muncul, solusinya yaitu lakukanlah persiapan yang lebih matang dan sering-seringlah belajar berbicara di depan umum. Nah, sekarang saya akan memberikan tips atau cara bagaimana caranya untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita dalam kepentingan berbicara di depan umum. Kita bisa melakukan belajar dengan dua hal. Dua hal ini menjadi hal yang terpenting untuk pemula berbicara di depan umum. Apa saja sih dua hal tersebut? Kedua hal tersebut yaitu belajar artikulasi dan intonasi. Kenapa harus artikulasi dan intonasi? Kenapa artikulasi dan intonasi itu menjadi hal yang terpenting dalam berbicara di depan umum? Begini teman-teman, yang pertama artikulasi. Artikulasi itu kejelasan pelafalan kata atau kalimat. Apabila kita ketika berbicara di depan umum tanpa memperhatikan artikulasi kita, yakinlah pendengar tidak akan paham apa yang kita bicarakan. Jadi sangat penting artikulasi ini untuk diperhatikan. Artikulasi ini dapat kita lakukan dengan latihan yang pertama. Yang pertama yaitu latihan huruf vokal, mengeluarkan bunyi huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, latihan ini bisa dilakukan secara berulang dari 4 tahap, tanpa suara, suara rendah, sedang, kemudian suara tinggi. Nah, seperti ini latihannya. Pertama, tarik nafas, kemudian tahan, lalu keluarkan bunyi vokal tersebut. Tarik nafas, tahan, keluarkan. A, I, U, E, O. Nah, jangan lupa ketika kita mengeluarkan huruf vokal tersebut, bunyi huruf vokal tersebut, mulut kita dibuka selebar 3 jari. Selebar 3 jari ya, ingat. Latihan artikulasi yang kedua yaitu berlatih huruf R dan S. Kenapa? Karena ketika kita berbicara, seringkali pembicaraan kita itu menjadi belibet atau keseripet atau apa ya. Jadi kadang tertukar R dan S itu. Oleh karena itu, lakukanlah latihan perbedaan huruf R dan S ini. Seperti ini. R digetarkan ya. R seperti itu. Kemudian S. 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 Seperti mendesis ya, mendesis ular. Yang ketiga, latihan yang ketiga yaitu dengan membedakan atau melafalkan huruf P dan F. Sama seperti R dan S, ini juga sering kali tertukar huruf P dan F ini. P, P, F. Hal yang terpenting yang kedua yaitu intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah nada pembicaraan kita. Yang perlu diperhatikan dalam berbicara selain artikulasi yaitu nada. Apabila kita berbicara tanpa nada, yakinlah pendengar tidak akan tertarik dengan pembicaraan kita. Pendengar akan menjadi bosan, akan merasa bosan, dan pembicaraan kita akan menjadi monoton, datar, tidak menarik. Oleh karena itu, lakukanlah latihan seperti kita membaca berulang kali teks tersebut atau catatan kita. Latihan dibaca berulang kali, kemudian temukan nada yang pas itu yang seperti apa, kemudian berikan tekanan-tekanan pada kata-kata tertentu. Misalnya begini, ketika kita berbicara atau menyatakan perasaan kita kepada seseorang dengan nada datar, dengan pembicaraan kita tanpa menggunakan intonasi. Misalnya,
Sayang, aku cinta padamu. Dijamin orang tersebut akan merasakan malu, kemudian lawan bicaranya juga tidak akan tertarik dengan pembicaraan Anda. Berbeda dengan sayang, aku cinta padamu. Nah, nada itu sangat penting. Ketika kita berbicara dengan menggunakan nada, akan pembicaraan kita itu akan memiliki makna. Buat contohnya, saya akan membacakan suatu teks tanpa menggunakan nada, dan nanti akan membaca teks dengan menggunakan nada. Coba teman-teman bandingkan sendiri ya. Astrid Diana Savitri adalah penulis dan ilustrator buku bacaan anak. Ia pernah memenangkan IKAPI buku bacaan anak terbaik untuk kategori SD kelas 1 sampai dengan 3 dan nominator ilustrator di Depdikbud pada tahun 99. Sejak tahun 93 aktif berkecimpung di bidang perikanan. Nah, seperti itu. Itu tanpa nada, datar, monoton, tidak tertarik. Berbeda apabila kita memperhatikan artikulasi dan intonasi kita. Astrid Diana Savitri adalah penulis dan ilustrator buku bacaan anak. Ia pernah memenangkan IKAPI buku bacaan anak terbaik untuk kategori SD kelas 1 sampai dengan 3 dan nominator ilustrator di Depdikbud pada tahun 1999. Sejak tahun 1993, beliau aktif berkecimpung di bidang periklanan dan TV program, mulai dari storyboard artist, scriptwriter, asisten sutradara, dan produser secara otodidak. Latar belakang pendidikan desain grafis Universitas Trisakti ini aktif sebagai konseptor sekaligus traveler filmmaker, jurnal penjiwa dengan tema Indonesia Guys Global. Kemudian tahun 2013 mendirikan Adventure Documentary Festival. Seperti itu contohnya. Jadi bagi pemula yang ingin meningkatkan keterampilan berbicara kita di depan umum, perlu memperhatikan kedua hal tersebut, artikulasi dan intonasi. Jangan lupa untuk dipraktikkan di rumah masing-masing ya teman-teman. Oke teman-teman, itu latihan kita hari ini untuk belajar artikulasi dan intonasi untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita dalam kepentingan berbicara di depan umum. Ingat ya teman-teman, tempo untuk memperlancar artikulasi kita, untuk artikulasi kita dapat diterima oleh audiens atau pendengar. Perhatikan selalu tempo dan sesuaikan juga dengan konsep acaranya. Selain itu, intonasi ini memang memerlukan latihan secara terus-menerus. Intonasi ini memang sangkut pautnya dengan feeling. Apabila kita sering berlatih, sering berbicara, kita akan menemukan bagaimana nada yang pas untuk pembicaraan kita ini. Seperti itu. Teman-teman, untuk latihan artikulasi dan intonasi pada hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mempraktikannya langsung di rumah sehingga teman-teman mampu membangun kepercayaan diri dan kredibilitas sehingga mampu berbicara di depan umum dan siap berbicara di depan umum. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya.